Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu. Sehat. Tapi belum sarapan, Bu. Alhamdulillah. Iya, sepertinya saya lihat semuanya sehat ceria. Untuk hari ini kita patut bersyukur ya, karena untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian kita masih bisa belajar, kita masih bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua kelas, mana Mas Wardi? Kita berdoa dulu yuk. Hadir, Bu! Yuk dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. 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 Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kita lihat absensi dulu. Untuk ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak, Bu, yang hadir untuk di kondangan. Iya, karena ini musim hujan ya. Siti emaknya sakit, Bu. Siti ya? Iya. Kemudian siapa lagi? Eko, Bu. Kemarin ditabrak. Eko ya. Baik. Jadi kita memang alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi kita harus menikmati hidup kita. Jadi melaksanakan kegiatan dengan senang agar suasana juga ceria. Baik, untuk hari ini tadi sebelum sekolah di rumah, Ibu masak apa? Nasi goreng, Bu. masak Ayam goreng. Nasi goreng. nasi goreng kampung, Bu. Ayam goreng. Luar biasa untuk sarapannya ada nasi goreng, ayam goreng. Nah, perlu Mie kalian goreng tahu saya. ketika ibu kalian membuat nasi goreng dan juga ayam goreng itu ada langkah-langkahnya loh. Kemudian ketika kita melakukan langkah-langkah itu dengan benar, jadi untuk racikannya benar, kemudian langkah-langkah memasaknya benar, maka juga hasilnya juga akan enak seperti yang kalian makan. Nah, dari yang Ibu contohkan tadi dan juga yang telah kalian lakukan di rumah, untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur, jadi langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi dengan melakukan langkah-langkah melakukan sesuatu dengan benar, suatu kegiatan itu akan menjadi mudah dan tepat. Nah, seperti yang sudah kita contohkan tadi, untuk ibu kalian ketika memasak nasi goreng, kemudian ayam goreng, kemudian apa lagi? Nah, karena bermacam-macam ya sarapan kalian. Nasi kebuli, nah itu enak sekali. Apalagi nasi kebuli. Kalau rasanya enak, itu kan bisa menjadikan semangat. Oh, nanti kita jual aja nih, biar kita dapat penghasilan. Jadi kan menjadi kita semangat kan? Nah, Iya, Bu. itu biar membuat nasi kebulinya itu sesuai dengan langkah-langkahnya, nanti hasilnya ini kita perlu belajar tentang melakukan sesuatu berdasarkan prosedurnya. Nah, untuk hari ini materinya sudah jelas, itu tentang teks prosedur, di mana nanti setelah kita belajar tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, Ibu harapkan nanti kalian dapat menganalisis dari pernyataan umum dari langkah-langkah tersebut, kemudian kalian dapat menuliskan tahapan-tahapan dari teks prosedur sebuah kegiatan. Jadi nanti ketika kalian melakukan sesuatu nggak ada salahnya nih, jadi tepat sesuai dengan harapan dan hasilnya pun juga akan sesuai dengan harapan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita di bagian materi, Ibu akan nge-share tentang materi kita, yaitu teks prosedur. Nah, sudah terlihat ya, jelas ya untuk tulisannya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Di sini untuk kompetensinya tadi sudah Ibu sampaikan, kita akan
mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi tujuannya tadi sudah Ibu jelaskan, jadi kita lewatkan saja. Nah, selanjutnya pengertian. Nah, kalau dari pengertian tadi kan sudah disampaikan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi untuk kata kunci dari teks prosedur itu, jadi kita nggak usah muluk-muluk ketika membuat suatu pengertian. Prosedur, langkah-langkah. Berarti sudah jelas nih. Teks prosedur berarti teks yang berisikan langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi kita tidak usah terlalu paham dengan dengan teks, dengan buku. Yang penting kita tahu nih maksudnya. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuannya sudah jelas. Kalau langkah-langkahnya sudah kita tahu, jadi tentunya kita akan paham nih melakukan sesuatu dengan cepat. Selanjutnya juga teks prosedur itu sangat penting peranannya dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Kalau kita salah melakukan sesuatu, nah jadi kan bisa hasilnya juga tidak akan memuaskan. Selanjutnya, jenis dan tujuannya. Nah, untuk tujuannya di sini sudah jelas tadi ya, tercapai harapan-harapan yang efektif. Kemudian peralatan yang digunakan ketika memasak nasi goreng. Nah, itu peralatannya tidak rusak, apalagi membuat nasi kebuli. Jadi nanti kalau terlalu lama kita mengaduknya di ini atau memasaknya, itu kan bisa airnya kering, nanti bisa gosong seperti itu kan. Kemudian pelaksanaannya lebih mudah, terhindar dari kesalahan, makanannya menjadi enak. Nasi kebuli buatan ibunya Mbak Desinta enak nggak? Mantap, Bu. Mantap ya. Jadi Bu, besok saya nggak bisa, Bu. bikin pembelajaran nasi ini kebuli. kita bisa praktek lah ya. Bisa Nanti Mbak Desinta yang buat resepnya. Ya, nanti saya jual, Bu. Kalau enak. Iya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, untuk ciri-cirinya di sini, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Selanjutnya berisi panduan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi, ada aturan, kemudian terdapat urutan kegiatan. Selanjutnya struktur. Nah, struktur di sini ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Untuk tujuan ini disebut juga dengan pernyataan umum. Jadi, di sana merupakan pengantar topik dari sebuah teks prosedur. Jadi pengantarnya, pembukaannya. Tidak mungkin kan ketika kita melakukan sesuatu, kalau bahasa Jawanya kita kan ujuk-ujuk, tiba-tiba. Nah, jadi kan tidak mungkin langsung ke langkah-langkahnya. Apalagi kalau buat nasi kebuli, harus disiapkan bahannya, alatnya, baru kita melakukan langkah-langkah dari memasak nasi kebuli. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya, ini bagian isi. Ini berisi langkah-langkah yang nantinya wajib dilaksanakan secara berurutan. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini penutup dari teks prosedur. Ini bisa opsional, jadi bisa ada dan juga bisa tidak. Selanjutnya ada jenis teks prosedur. Untuk jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Jadi ini hanya 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, ada yang tahu mencontohkan 2-3 langkah dari prosedur sederhana? Ada, Bu, menghidupkan, mematikan HP. Kemudian, benar sekali. Berarti ketika Ibu menjelaskan ini 2-3 langkah itu ya, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini adalah untuk langkah dan jenjang tahapannya itu ada sub-subnya. Jadi kompleks. Jadi ada langkah di dalam langkah. Misalnya kalau kompleks itu cara membuat EKTP. Nah, jadi di sana ketika langkah-langkah dalam membuat EKTP, nanti di dalamnya ada langkah-langkah lagi. Selanjutnya ada teks prosedur protokol. Nah, di sini untuk teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya sederhana, mudah dipahami. Kemudian untuk
untuk langkah-langkahnya ketika dilakukan tidak berurutan itu tidak masalah. Yang penting tujuannya itu benar, tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, contohnya tadi seperti Mbak Desinta tadi, ibunya membuat nasi kebuli. Nah, itu langkah-langkahnya kan tidak harus pakem sesuai dengan urutannya. Bisa yang pertama siapkan berasnya, nanti bisa jadi yang pertama disiapkan bumbu-bumbunya. Nah, itu kan bisa sesuai dengan situasi. Yang penting tujuannya Tercapai. masih semangat ya? Masih, Bu. Bu. Semangat, Kebayang, Bu. kebayang nasi kebuli mama saya, Bu. Masih, Bu. Saya malah memikirkan Iya. kebuli. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, untuk contohnya di sini cara membuat obat tradisional. Nah, cara membuat obat tradisional sekarang kita lihat, kemudian kita kita coba analisis bersama. Nanti ketika sudah dianalisis bersama, ketika ada latihan nanti kita sudah bisa. Coba Mbak Dita dibaca dulu untuk ininya, cara membuat obat tradisional. Baik, Bu Guru. Cara membuat obat tradisional. Jamu tradisional adalah jamu yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti dari tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai berikut, kesehatan dan kehangatan tubuh. Bahan-bahannya 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm dan 600 cc air. Nah, dan cara membuatnya, 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan anko yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 5. Minum selagi hangat. Sudah, Bu? Iya. Nah, sekarang kita sama-sama mengidentifikasi yang mana untuk pembukaannya, pernyataan umumnya setelah yang sudah kita bahas tadi. Ada yang tahu? Saya, Bu. Bu. Ada yang tahu? Sari, Bu. Bu Sari, Bu. Sari. Saya, Bu. Mbak Sari. Ya, Mbak Sari. Kalau Mbak Sari ini pemalu ya, jadi kita belajarnya semangat ya, Mbak Sari ya. Ya, Bu. Pembukaannya itu yang ada pengertian adalah itu, Bu. Jamu tradisional adalah jamu yang terbuat. Nah, itu pembukaannya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, luar biasa. Betul. Nah, selanjutnya, jadi Mbak Sari ini walaupun pendiam, ternyata luar biasa ya. Ketika ada pertanyaan, jawabannya pas sekali. Selanjutnya, ada langkah-langkah tadi ya. Untuk langkah-langkah, coba siapa yang bisa? Ada? Langkah-langkah apa, Bu? Langkah-langkah cara membuat obat tradisional, langkah-langkah teks prosedur. Dari yang contoh ini tadi. Saya, Bu. Iya. Yuk, Mbak Risna ya? Yuk. Ya, Bu. Itu langkah-langkahnya, Bu, harus itu, Bu ya. Harus ada kata perintahnya, Bu ya. Seperti ambil, itu langkah, Bu ya. Kemudian tumbuhkan, tambahkan, rebus. Itu semua langkah-langkah, Bu. Makasih, Bu. Iya, luar biasa. Jadi sekali Ibu menjelaskan semuanya sudah paham semua. Jadi untuk contoh kita, ini cara membuat obat tradisional
Untuk pembukaannya, pernyataan umumnya yaitu yang terbuat dari bahan alami seperti dari tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai khasiat kesehatan dan untuk kehangatan tubuh. Nah, di sana ada bahan. Kemudian ada langkah-langkah membuat. Nah, langkah-langkah membuat di sini ada 5 ya. Ambil 5 potong akar kelapa, kemudian ditumbuk, kemudian ditambahkan air, kemudian direbus. Nah, jadi minuman hangat jamu tradisional yang menyehatkan tubuh. Nah, untuk contoh di sini, ini tidak ada penegasan ulang ya, karena untuk penegasan ulang itu opsional, bisa ada, bisa tidak. Untuk contohnya sudah paham semua? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Untuk materinya juga sudah paham? Sudah. Sudah, insya Allah, Bu. Bu. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba yuk untuk latihan, kemudian nanti diskusikan dengan teman sebangku. Bu, teman sebangku saya tidur, Bu. Tidur, kenapa? Masya Allah, ini masih Maaf, Gak tahu pagi itu, loh. Bu. Itu Maaf, Mbak Bu. Sri. Begadang Bu. dia, Bu, Nggak tahu. begadang. Mbak Sri ini, Bu. Mbak Nggak Sri, tahu Bu, tadi. biasa memang pekerjaannya tidur tuh, Bu. Mbak Sri, Iya. kenapa kegiatanmu di rumah apa? Tadi malam main game, Bu. Nah, itu Game. main game sampai jam berapa? Jam Nah, 1, ketika Bu. kita masih dalam masa-masa belajar, itu kita manfaatkan waktunya ya. Karena apa? Karena untuk masa-masa seperti ini tidak akan terulang kembali lagi. Sama nih dengan Ibu. Dulu juga seperti itu, disuruh belajar, malas. Ketika di rumah maunya main game. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena nanti penyesalan itu ada di akhir. Paham, Mbak Sri? Bu Lina. Oh Iya, Bu. iya, suruh Bu Sri, suruh si Sri itu menjelaskan prosedur cara bermain gamenya, Bu. Dia akan main game aja terus kerjanya ya, Bu. Nah, Ayo, ya. ayo. Iya, Bu. Nah, Itu, jadi Bu. itu Saya bisa jadi ilmu ya. Nah, Iya, apalagi kalau jadi itu, Bu. pembelajaran hari ini, Gamenya itu, Bu. Jadi kita bisa Susah, tahu game Bu, apa ya, yang mau dia mainkan, Bu. dijelaskan. Susah, Bu. betul sekali Mbak Sri. Untuk hari ini kita fokus dulu ke mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapannya. Nanti untuk di pertemuan berikutnya baru kita belajar menulis. Jadi Mbak Sri nanti milih ini ya, bagaimana langkah-langkah bermain game. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Siap. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Luar biasa. Sri, pukul yang banyak ya. Nanti saya Sekarang diberikan kita tipsnya ini ya, Bu. Iya, kalau sudah paham semua, sekarang kita lanjut ya untuk menganalisis, mengidentifikasi. Nah, ini sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Belum? Kurang di papan tulis. Silau, Bu, papan tulisnya. Efek cahaya Iya, yang ini keluar. karena matahari ini masuk Iya. ke kelas kita. Kelas Nah, ya, ini Bu. sekarang. Oke. Kita ada contoh teks prosedur, judulnya. Coba Mbak Sri dibaca. Sudah terlihat belum? Bu. Udah, Bu. Sudah terlihat ya? Nah, Besarkan, Bu. Mbak Sri, coba untuk teks ini judulnya apa? Mencegah virus corona. Menurut Nah, WHO. mencegah virus corona menurut WHO. Nah, jadi silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku.
Kemudian diidentifikasi pernyataan umum, kemudian langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, dan juga penegasan ulangnya. Kira-kira berapa menit selesai? Bu, tulisannya terlalu kecil, saya nggak kelihatan. Kurang Nanti kecil ya? Saya nanti boleh ini ya, lihat punyanya Mbak Sri ya. Kerjaannya Mbak Sri ya. Iya, boleh. Baik, Bu. Boleh. Boleh nyontek, Bu. Nggak boleh nyontek. Saya cuma lihat Kan nanti Cinta, dilihat diskusinya aja. dengan teman Jangan sebangku ya. dicontek. Enggak, saya cuma lihat tadi bilangnya saya lihat, bukan nyontek. Ya, Bu, nanti saya coba ya, Bu. Tapi nggak kelihatan, Bu, kecilan. Bu, buat PR saja ya Bu, waktunya mau habis ini Bu. Iya, Bu. Dibahas sedikit aja, Bu. Yang penting kita tahu. PR saja ya, buat PR saja ya Bu. Iya. Mas Nah, Doni jadi ini PR. silakan didiskusikan ya dengan di teman rumah. sebangku. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung dengan Ibu. Iya, Bu. Nanti Baik, kalau Bu. nggak paham boleh japri ya, Bu, ya? Iya, boleh. Nanti kalau sudah pembelajaran, ketika dia mau ditanyakan, nanti boleh japri dengan Ibu. Tidak masalah. Yang penting Siap, jangan Ibu. japri yang lain-lain ya. Enggak, Bu. Itu yang suka japri-japri itu Kak Wardi itu loh, Bu. Kak Wardi itu. Kenapa dengan Kak Wardi? Nggak tahu, ketua kelas. Bu, masa teman sebangku saya Kak Wardi itu sibuk sendiri, Bu? Iya, Bu. Ini waktu Bu Dari yang tadi itu. diem aja. Nggak ini, Kayaknya nggak hati, Bu, dalam hatinya, Bu. Iya. Hmm. Nanti kalau tidak didiskusikan, tidak ada tempat bertanya. Bu, Ya, saya mau silakan dikerjakan tanya. Ya, Kita menghemat waktu. oke. Struktur. Hmm. Wardi, bangun Wardi. Mbak Sri, ini gimana Mbak Sri? Saya tolong Wardi, dibantu. bangun Wardi. Masa saya kerja sendiri? Wardi, bangun. Yang mana? Desinta. Ini loh Mbak Sri, yang ini jaga jarak. Ini berarti langkah-langkah ya? Apa ini kalimat berita atau kalimat perintah? Hindari menyentuh mata. Jaga jarak. Yang nomor 2 itu loh Mbak Sri, gimana ya? Itu masuk langkah-langkah apa ya? Langkah-langkah. Itu ya. Itu yang masuk langkah-langkah, karena yang langkah-langkah satunya kan kita cuci tangan dulu. Kemudian jaga jarak. Semangat ya diskusinya ya. Nanti kalau yang nggak paham tanya dengan Ibu. Ibu Lina, COVID itu apa sih Bu? Aduh, Kak Wardi, masa nggak ngeri COVID? Padahal udah pernah kena COVID loh. Coba Desinta jelaskan apa itu COVID. COVID itu coronavirus disease. Ya kan? Nah, itu kan virus yang mewabah di negeri di kita, negara Mas di Wardi. seluruh dunia Kak Wardi. Saya pernah kenal loh Kak Wardi itu. Kenapa ada 19-nya Bu? Kan tahun 2019 yang Ditemukannya 2019 Kakak. Nomor punggung. Itu Bu, nomor pindah tempat duduk aja ya. Kak Wardi ini kayaknya miskonsepsi. iya sini dekat Iya. dekat sama aku sama Mbak Sri Sambil aja. membaca, sambil bertanya, fokus ya. Karena Iya, waktu Bu, kita aku. terbatas nih. siap, Bu. Waktu tinggal 5 menit. Sudah selesai Bu, saya. Sudah selesai, Bu. Selesai. Baik. Bagus. Coba ini Mbak Sudah Risma selesai, Bu. sudah ditentukan. Jadi untuk ininya apa? Pembukaannya. Pembukaannya itu bukan
Yang ini Bu. Nah, Untuk tahap cara peringatan mencegah umumnya. virus corona. Ya. Yaitu, Langkah-langkahnya cuci tangan, Bu. itu Bu pembukaannya Coba cara Mas mencegah, Fardi Bu. diulangi lagi. Mas Fardi diulangi lagi. Masalahnya itu. Untuk bagian pernyataan umumnya. Tentang wabah COVID-19 yang tertera dalam situs resmi WHO. Kemudian kita dapat mengetahui cara mencegah virus corona. Itu dia Bu pembukanya. Ya, setuju saya. Iya, Bu, betul. Setuju, setuju. Iya. Kemudian coba kalau Mas Desi Ana itu yang disampaikan Bu Rusna tadi benar nggak itu? Iya, benar Bu, saya agak bingung tapi Iya, jadi setuju kita- saya. Benar sekali ya, dilihat dari awal itu sudah jelas ya. Iya, Bu. Tentunya dengan kita mengetahui informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tertera dalam situs resmi WHO dan melalui Otoritas Kesehatan Publik Nasional Indonesia. Itu adalah pengantar ke topiknya. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya. Yang ada Langkah-langkahnya? nomornya itu Bu. Nomor 1, 2. Nah, yang ada nomornya ya. Yang pertama, Ya. Mungkin. Jaga jarak, jaga cuci jarak. tangan sesering Mungkin. mungkin. Iya, Mbak Sri. Langkah selanjutnya, Mbak Sri. Ayo Mbak Sri, jangan malu-maluin kelompok kita. Iya, ayo. Langkah selanjutnya setelah cuci tangan itu ada apa? Jaga jarak, Bu. Aduh, Mbak Sri. Jaga gimana sih? jarak. Mas nih, langkah selanjutnya. Mas Wasni tidur kali Bu, nggak jawab. Jangan menyentuh wajah, Bu. Mata, hidung, atau mulut. Iya. Kemudian selanjutnya lakukan kebersihan pernapasan, cari perawatan medis, update informasi dan ikuti saran tenaga medis. Untuk hasil kalian diskusi kali ini luar biasa loh. Kita kasih hapus Makasih, dulu. Bu. Masya Allah. Makasih Bu. Terima kasih. Iya, Bu. ini waktu tinggal beberapa menit lagi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Jadi kita ini ya menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa Baik, Bu. menyimpulkan tinggal untuk pembelajaran kita tentang teks prosedur? Saya Bu, boleh? Ya, yuk. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu agar sesuai dengan tujuannya. Gitu Bu. Salah nggak ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kan sudah Ibu sampaikan tadi, ketika kita belajar tentang sesuatu, kita harus punya key-nya, ya kan? Jadi tidak harus pakem. Jadi yang penting kita ngerti, kemudian tujuannya kita juga nanti tahu, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu yang dilakukan secara benar dengan tujuan sesuai harapan kita. Setelah itu kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menganalisis pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan dari teks prosedur. Pembelajaran kali ini luar biasa. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, karena Ibu lihat kalian sudah paham, karena tadi kan kalian berdiskusi sesama teman. Nah, untuk di rumah nanti, di rumah kalian silakan mencari satu contoh teks prosedur. Kemudian nanti kalian identifikasi untuk pernyataan umum dan juga tahapan-tahapannya. Bagaimana? Bisa? Ya Bu, insya Allah bisa. Bisa Bu. Karena Ibu lihat semuanya sudah paham dengan pembelajaran hari ini. Bisa langkah-langkah membuat pelecing, Karena Bu. pembelajaran hari ini sudah selesai untuk materi tentang mengidentifikasi tahapan dan juga tahapan dari teks prosedur. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis. Nah, nanti dipersiapkan Mbak Sri ya untuk Iya tadi menulis Mbak Sri. langkah-langkah bermain game. Jadi biar ada manfaatnya ya Mbak Desinta ya. Betul Bu, biar nggak tidur melulu di kelas.
Iya, jadi nanti diaplikasikan di kelas dengan pembelajaran teks prosedur. Contohnya langkah-langkah menulis, langkah-langkah bermain game. Gamenya online atau offline, Mbak Sri? Offline, Bu, itu gamenya offline. Minta yang Offline gratisan ya? tuh, Bu. Tergantung duit, Bu. Kalau ada duit online. Ya makanya, Bu. biar kita Kuota. nanti dapat duit nih, karena kita sudah belajar tentang prosedur, nasi goreng ibunya nanti bisa dibuat langkah-langkahnya, kemudian dikemas, kemudian kita jual dan menghasilkan uang. Bisa untuk membeli keperluan. Oke, Ya, Bu. baiknya karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita mengucapkan rasa syukur yaitu hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Bu Lina. Hati-hati, Bu Lina.